Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifratul Jannah dengan NIM 23052017 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dan dosen pengampuh Dr. Novrion MPD. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya adalah Indonesia adalah negara besar yang sejarahnya dimulai dari prasejarah sampai saat ini. Keberadaan penduduk pertama yang hidup di Kepulauan Indonesia dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya. Nah, dari beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia, manakah yang menurut Anda paling diterima secara umum dan jelaskan alasannya? Nah, menurut saya, teori yang paling umum diterima adalah teori Yunan, di mana teori ini diajukan oleh para ahli seperti Robert von Heijngaarden dan Hacker, di mana ia menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu Tiongkok Selatan, yang berimigrasi ke Nusantara sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, teori ini didukung oleh beberapa bukti kesamaan bangsa Austronesia. Nah, itu alat batu, kapak persegi, dan lonjong. Nah, serta pola migrasi ke arah selatan dan timur, di mana teori Yunan ini menjadi paling diterima karena memiliki dukungan arkeologis dan linguistik yang kuat dibandingkan dengan teori lainnya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya yaitu Indonesia memiliki 1340 suku bangsa dengan budaya yang khas. Data BPS 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 300 etnik, walaupun sejarah juga mencatat bahwa terjadi beberapa kali konflik antar suku di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai mematik terjadinya konflik di masa yang akan datang? Menurut saya, khususnya saya adalah generasi muda, peran generasi muda dalam menjaga keberagaman itu yang pertama menumbuhkan toleransi dan empati, di mana generasi muda ini mampu menghargai perbedaan adat dan keyakinan. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural, di mana generasi muda ini mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga yaitu bijak bermedia sosial, di mana generasi muda ini hindari hoax dan ujaran kebencian. Dan yang keempat, menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu membangun dialog antar budaya melalui forum mahasiswa, seni, dan kegiatan sosial, di mana generasi muda ini adalah agen perubahan dengan pemahaman lintas budaya dan kemampuan berpikir kritis. Mereka bisa menjadi penghubung antar suku, bukan pemecah. Nah, prinsipnya keragaman ini bukan ancaman, tapi kekuatan bangsa. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya adalah tradisi Limau Baronggeh adalah salah satu kekayaan budaya lokal di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kubung, Kota Padang. Nah, pertanyaannya, uraikan prosesi Limau Baronggeh secara singkat. Dan yang kedua, menurut Anda, apakah tradisi ini harus dilestarikan? Jika iya, jelaskan alasannya, dan jika tidak, juga jelaskan alasannya. Tradisi Limau Baronggeh ini merupakan ritual tahunan masyarakat Sungai Pisang yang dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan sebagai simbol pembersihan diri secara fisik dan spiritual sebelum menjalankan ibadah puasa, serta mempererat silaturahmi antar suku dan warga. Nah, prosesi utamanya yang pertama yaitu arak-arakan, di mana kaum ibu-ibu dan warga setempat bersama-sama mengarak dulang, yaitu napan besar yang telah dihias berisikan air perasan limau atau perasan limau, jeruk nipis atau jeruk purut, dan kadang-kadang itu bedak atau bahan wewangian lainnya di atas kepala mereka. Yang kedua, penyucian diri. Nah, setibanya di lokasi acara atau tempat yang telah ditentukan,
Nah, para tamu kehormatan atau niniak mama dan tokoh adat akan diminta menyekah wajah mereka dengan air perasan limau tersebut sebagai simbol penyucian diri. Dan yang ketiga yaitu doa bersama dan makan bajanba. Nah, acara ini biasanya diakhiri dengan doa bersama untuk memohon kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Dilanjutkan dengan tradisi makan bajamba yang semakin mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. Haruskah tradisi limau baronggeh ini dilestarikan? Jawaban saya, ya, harus dilestarikan. Alasannya, karena ini mengandung nilai gotong royong dan persaudaraan, di mana menjaga identitas budaya lokal Minangkabau, meningkatkan potensi wisata budaya, serta menanamkan nilai moral, spiritual, dan sosial. Nah, pelestarian tradisi lokal seperti limau baronggeh ini penting di era globalisasi agar masyarakat ini tidak kehilangan akar budayanya. Tradisi ini juga bisa dijadikan edukasi karakter bagi generasi muda, khususnya dalam hal kesopanan, kebersamaan, dan spiritualitas. Nah, baiklah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya yaitu, tahun 1977, sosiolog Mokhtar Naim menyampaikan pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki yang dibukukannya dengan judul Manusia Indonesia. Ada 6 ciri atau karakter orang Indonesia, yaitu munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahayul, berjiwa artistik, dan berwatak lemah. Nah, berikan tanggapan kritis Anda terkait profil manusia Indonesia tersebut dan dihubungkan dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini. Profil manusia Indonesia menurut Mokhtar Naim 1977. Nah, ciri yang dikritisi yaitu feodal, yaitu masih terlihat dalam sistem sosial dan birokrasi di mana masyarakatnya sering menilai berdasarkan jabatan bukan kemampuan. Namun, generasi muda kini lebih egaliter dan terbuka. Yang kedua yaitu munafik atau hipokrit, di mana banyak yang menonjolkan moralitas di publik tapi tidak di praktik. Contohnya korupsi dan manipulasi data kini mulai bergeser karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Ciri-ciri yang disampaikan oleh Mokhtar Naim ini masih relevan, namun mulai bertransformasi karena pengaruh pendidikan, media sosial, dan demokratisasi membuat masyarakat Indonesia semakin kritis dan sadar etika publik. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai menuju masyarakat modern yang terbuka. Baik, mungkin sekian jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.